Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedikit nge-review tentang film agak lain ya. Film agak lain di sini memang agak lain ya dibanding film komedi lokal yang saya lihat sedekatnya terakhir di tengah film komedi lokal dengan jenaka yang maksa. Agak lain dengan datang lelucon serta amat keseharian. Saya angkat topik untuk Aco yang menggarap dan menulis agak lain dengan sangat mantap, rapi, keep it smile and to the point ya. Hal ini memudahkan penonton langsung terhubung dengan alur cerita. Penilaian itu terlihat dari bagaimana saya menonton dengan mudah memahami cerita, obrolan, candaan lainnya, meski menggunakan logat kedaerahan atau sindiran-sindiran dalam obrolan tongkrongan ya. Lewat agak lain, Aco menggambarkan dengan baik bagaimana Indonesia adalah negara yang sangat plural ya, dengan beragam, dengan masyarakat yang memang terbiasa akan keberagamaan tersebut. Memang ada beberapa sindiran halus soal identitas tertentu, tapi semua itu terasa tidak melewati batas ya. Aco menunjukkan dengan jelas bagaimana identitas yang sensitif sebenarnya bisa dibawakan dengan santai tanpa harus pakai urat. Nah, cara Aco dalam menulis agak lain ini sebenarnya bukan barang baru. Trio legendaris Warkop DKI adalah salah satu pelaku hiburan modern yang menggunakan cara ini. Sementara untuk versi tradisional ada kelompok Sri Mulut dan mereka sukses di pasaran. Meski begitu, cara mengemas komedi keseharian dan diangkat ke layar lebar bukan perkara gampang ya. Ada banyak sineis dan komedian sebelumnya menggunakan formula serupa, tapi sedikit yang bisa memenuhi kesuksesan apalagi menjaganya. Aco adalah salah satu di antara orang yang sedikit itu. Namun tentu saja cerita Aco tak akan bisa terjawantahkan dalam gambaran bergerak bila tidak ada kuadrat Boris Bokis, Indra Jogel, Dion Kirangga ya. Keempatnya yang sudah bekerja dalam siniar populer agak lain ini tak perlu diragukan ataupun karakter khasnya masing-masing ya. Aco paham betul potensi kuadrat dan berhasil memasaknya dengan baik. Hasil kuadrat ini bisa membawakan konsep dan lelucon keseharian tanpa harus banyak menggunakan slapstick yang masih diandalkan sebagai besar tayangan hiburan di Indonesia. Aco juga lulus dalam memformulasikan komedi verbal dan slapstick dengan baik. Nah, formula ini jelas sangat tricky ya, dan pramunya mesti jeli ya dalam menentukan penggunaannya. Komedi slapstick memang sudah membuat tawa terutama untuk masyarakat awam ya, tapi rentan membuat karya kehilangan esensi. Akan tetapi tayangan komedi verbal dan mentari ala stand up juga memiliki jangkauan penonton yang terbatas ya. Chemistry kuat agak lain membantu Aco dalam membawakan komedi slapstick tersebut lewat mimik, acting, tingkah laku, hingga koneksi di antara mereka. Nah, ini persis seperti yang dilakukan trio Warkop DKI dan film-film legendaris mereka dulu. Apalagi dengan lelucon percakapan ala masa kini yang disisipkan oleh Aco, maka pertahanan humor saya dengan mudah jebol ya, tak sampai setengah jam pertama. Maka wajar studio bisa terisi penuh dan berbagai tawa kencang menggema hingga akhir. Meski begitu, hal yang saya sebenarnya tak duga dari Aco adalah ia juga berhasil membawa unsur horor dan drama dalam film ini. Pengalaman dirinya terlibat dalam berbagai produksi drama dan horor rasanya benar-benar bermanfaat dalam agak lain ya. Unsur horor yang dibawa Aco cukup membuat saya kagum. Aco bisa menggunakan jump scare atau membangun nuansa horor yang sederhana tapi mengena
asli, modelnya hanya riasan, terus posisi kamera, timing, dan sedikit scoring juga efek ya, tapi bisa bikin agak kaget. Sementara itu Aca juga tampak tak ingin sekedar membuat film ala-ala horor dengan komedi di dalamnya, drama yang bisa menggoyang kantong air mata pun dengan pas ia masukkan dalam naskah. Beruntungnya Oki Rangga sebagai poin yang memainkan bagian tersebut bisa membawakannya dengan cukup baik ya, entah karena memang parasnya sangat mendukung narasi, atau karena naskahnya luar biasa. Saya bisa bilang super lah ya, mantap banget. Saya sangat mengapresiasi kru kreatif seperti desain produksi, kostum, tata rias, hingga lighting dan tata surya agak lain untuk skala produksi yang sebenarnya terbilang sederhana tapi efektif dan efisien. Selain itu, penggunaan bahasa isyarat dalam film ini juga jadi sebuah contoh baik dan bukti nyata niat membangun lingkungan film yang lebih inklusif. Nah, lain juga saya suka dari Agak Lain adalah sinematografinya. Arpian jelas tak butuh permainan cahaya yang berlebihan supaya lebih dramatis dan menampilkan sajian memanjakan mata dan menguatkan cerita Agak Lain. Dari seluruh tampilan Agak Lain, saya merasa Aco masih bisa memadatkan cerita film ini menjadi lebih ringkas tanpa harus banyak basa-basi di bagian tengah cerita. Namun itu pun sebenarnya tak sampai mengurangi pengalaman menikmati film ini. Hanya saja saya berharap film sekualitas Agak Lain ini tidak hanya berhenti kali ini saja, atau baru akan muncul lagi sedekala kemudian. Selain itu, Aca juga jelas ya akan diberikan ekspektasi tersendiri dari penonton usai film ini dirilis. Tinggal bagaimana ia akan menjaga capaian pasca Agak Lain di masa depan. Hingga akhirnya Agak Lain menjadi film yang memang agak lain untuk industri film Indonesia saat ini. Bukan hanya menyajikan film dengan naskah matang dan baik, tapi juga bisa menjangkau serta menghibur penonton yang berujung mendulang pundi-pundi. Memanglah agak lain kawan kita satuin ya. Mungkin itu yang bisa saya review untuk film Agak Lain ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.